Terik mentari siang ini cukup panas, apalagi ditambah padatnya lalu lintas di kota. Membuat Sari yang sedang berjalan di tepian jalan ingin segera pulang untuk mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Sebenarnya ia ingin menyerah saja, sebab sudah sebulan lebih Sari mencoba melamar di beberapa kantor tapi selalu ditolak. Namun, ia juga ingin membuktikan pada ibu dan kakaknya jika ia bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Akhirnya, ia memutuskan untuk menepi di warung pinggir jalan, untuk berteduh sejenak sembari menghilangkan dahaga yang sudah tak tertahan. Di sela-sela Sari meminum es kelapa muda, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Menampakkan dengan jelas nama ibunya di layar ponselnya. Lalu, Sari segera menekan tombol hijau ke atas. Di awal-awal, ibunya menanyakan kabar Sari untuk sekedar basa-basi saja. Lalu beralih ke pembahasan inti yang menjadi maksud dan tujuan ibunya menelpon, yaitu tak lain hanya untuk menanyakan hasil lamaran pekerjaan di beberapa kantor. Sari yang sedang membutuhkan tempat untuk cerita pun memberitahukan pada ibunya, jika masih belum ada perusahaan yang menerimanya. Niat hati agar bisa diberi semangat lagi, tapi malah tak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kalau ditolak terus, mending balik saja ke kampung. Bantu ibu sama bapak di sini. Atau kalau ndak mau, ya nikah saja. Itu anak adik sebelah, ada yang mau lamar kamu. Temenmu waktu kecil itu loh. Ya memang sih, dulu dia terkenal cengeng, tapi sekarang dia sukses. Sudah bisa nerusin usaha tembakau punya bapaknya. Sekarang udah jadi juragan dia. Sari bilang ndak mau ya ndak mau, Bu. Lagi pula Sari bukannya pengangguran banget kok. Sari udah punya kerjaan, cuma memang belum menjanjikan. Ngapain? Nunggu orang minta kamu buatin label produk usaha mereka? Atau poster? Sekarang aplikasi buat bikin gituan banyak, Sar. Lama-lama orang juga ndak butuh jasamu lagi. Percuma. Percuma? Berhenti bilang pekerjaanku percuma, Bu. Ndak menghasilkan gaji besar bukan berarti ndak layak. Waktu aku kecil dulu, kata ibu pekerjaan apapun boleh kan? Yang penting halal. Sekarang ibu malah mencecar pekerjaanku. Sari yang merasa jengkel kemudian mematikan panggilan telepon itu. Sudah kesekian kali ibunya berkata demikian. Bukannya menyemangati, malah membebani hati. Begitu pikir Sari. Biasanya setelah dihubungi ibu seperti itu, Sari tak akan sudi menghubungi ibunya lebih dulu. Menurutnya, lebih baik tak dihubungi siapapun daripada diragukan dan terus-terusan disuruh. Sari membuka surelnya. Surel khusus untuk keperluannya sebagai desainer label dan poster. Masih sama, belum ada klien yang membutuhkan jasanya. Walaupun gajinya berdasarkan banyaknya pesanan desain, Sari menyukainya. Setidaknya, Sari bangga memiliki kemampuan yang bisa ia manfaatkan untuk menghidupi dirinya sendiri. Daripada memiliki pekerjaan keren nan mapan tapi hasil nepotisme, pikirnya. Sari berpikir demikian bukan tanpa alasan. Ingatannya segera terbang ke kejadian sebulan yang lalu. Berapa umur Anda, saudari Sari Puspaningrum? 28, Bu. Kalau saudari Anggita Dahlia, berapa umur Anda? 24 dong, Bu. Saya kan fresh graduate. Menilik riwayat pendidikan serta hasil penilaian praktik, kami telah mempertimbangkan dengan matang bahwa pihak kami akan menerima saudari Anggita Dahlia sebagai konten kreator kami. Jadi, mohon maaf yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada saudari Sari Puspaningrum bahwa kami belum bisa menerima.
Pemaparan interviewer yang sangat singkat itu membuat Sari naik pitam. Dalam wawancara kali itu, hanya ada satu pertanyaan yang dilontarkan padanya, yaitu perihal umur. Sari tersenyum sinis. Baiklah, pendidikan saya memang standar. Saya bukan lulusan sekolah luar negeri, usia saya lebih tua dan saya juga tidak punya koneksi. Jadi wajar saja jika saya kalah. Sari menyambar tas selempang warna coklat mudanya kemudian bangkit. Keluar dari ruangan menyebalkan itu seraya membanting pintu. Ia tahu betul, gadis bernama Dahlia itu adalah anak pemilik saham terbesar di perusahaan tersebut. Sebelum memasuki ruangan interview, Sari tak sengaja mendengar ayah dan anak itu berbicara sok manis dengan pihak HRD. Kesal. Ia tak kuasa menahan air matanya. Sari merasa terseok-seok oleh ketidakadilan. Hari-hari selanjutnya, ia jalani seperti biasa. Melamar pekerjaan, baik secara online maupun offline. Secara rutin, Sari memeriksa surelnya. Berharap ada pesan klien di sana. Satu lagi, Sari benar-benar perempuan yang keras kepala. Ia sungguh belum berniat menghubungi keluarganya lagi semenjak telepon ibu waktu itu. Mbak Lisa, ngapain dia telepon? Palingan juga ibu yang suruh. Sari memilih untuk tidak mengangkat telepon dari kakaknya. Ketemuan yuk dek, Mbak lagi ada urusan nih ke kota. Baru sampai tadi pagi. Kalau mau, tentukan aja tempat sama waktunya ya. Mbak ngikut kamu aja. Begitu isi pesan teks dari Lisa, kakak sematawayang Sari. Seenggaknya Mbak Lisa masih baik dan peduli sama. Sari membalas pesan Lisa dengan kata oke. Kemudian memberikan alamat kafe yang biasa ia datangi. 1 jam lagi, ia berangkat. Sampai di kafe, Lisa sudah duduk di salah satu meja di dekat jendela. Apa kabar, Sar? Ya begini. Makanmu aman, Dek. Mbak lihat kamu kurus banget. Sari hanya tersenyum. Mbak sama Mas Andi kabar baik? Kehidupan Mbak, suami, keponakan kamu, semua baik. Lisa tersenyum tipis, kemudian melihat buku menu untuk memesan minuman. Sekilas pun ia tahu mengapa kafe ini menjadi pilihan adiknya. Tentu saja karena harga yang murah untuk ukuran kafe yang terbilang nyaman di kota. Usai memesan, Lisa mengalihkan pandangannya pada adiknya lagi. Kamu ndak bosan, Sar? Ndak lelah? Apa sih Mbak? Kok tanya begitu? Aku kan ndak apa-apa. Ada baiknya memang kamu balik kampung, Sar. Sari memalingkan muka sejenak, kemudian kembali menatap wajah Lisa dengan terpaksa. Mbak kesini beneran ada urusan atau jadi suruhan ibu? Sar, hidup di kota itu keras. Kamu ndak bisa egois terus-terusan. Kalau begini terus, kamu cuma bakal jadi penganggur. Aku bukan pengangguran. Aku ini desainer, Mbak. Walaupun bagimu itu ndak keren, tapi itu pekerjaan juga. Bisa ndak sih kalian terima itu? Apa di mata kalian yang namanya pekerjaan itu cuma ada 2 jenis? Di kantor sama di ladang? Iya. Aku, ibu, bapak, termasuk Mas Andi cuma mau yang terbaik buat kamu, Sar. Hidup di kota dengan apa yang kamu lakukan sekarang itu ndak mudah. Orang-orang di kampung, teman-teman Mbak, bahkan sampai teman-teman Mas Andi itu nanyain kamu, nanyain pekerjaan kamu. Mbak bingung harus jawab apa. Ya jawab aja kalau Sari itu seorang desainer digital. Gitu aja kok ribet sih.
Lagi pula, kalau bukan kalian duluan yang membawa-bawa soal aku, juga mereka ndak akan nanya kan? Apalagi temannya Mas Andi. Apa pentingnya mereka nanyain aku? Sar, berhentilah. Apa? Udahlah Mbak, kalau Mbak jauh-jauh ke sini cuma buat ngomongin ini ke aku, lebih baik Mbak pulang aja. Lebih baik Mbak urus itu online shop Mbak daripada ngurusin aku. Toh aku ini bandel kan, buang-buang waktu aja ngurusin aku tuh. Mbak ngelakuin ini karena udah 3 minggu kamu ndak ngabarin orang rumah. Kamu tuh ngerti gak sih? Aku ndak ngabarin orang rumah karena kalian bisanya cuma nyuruh aku nikah, dan nikah. Aku bilang aku punya pekerjaan santai selama aku belum dapat pekerjaan tetap, juga kalian tetap aja kukuh bilang aku pengangguran. Sar, Mbak, dari kecil aku ndak pernah ya dapat pujian dari tetangga, bahkan ibu sama bapak. Mbak dapat pujian sana-sini karena Mbak terkenal pintar ngejual singkong kebun kita. Tetangga semua muji Mbak pintar dagang padahal masih kecil. Aku yang kemampuannya cuma gambar ini mana bisa dibilang keren sama orang desa yang sebenarnya ndak ngerti apa itu seni. Sari, jaga omonganmu. Kamu tuh harus paham sama... Mbak Lisa yang harusnya paham kenapa aku cari pengakuan sampai segila ini. Sampai harus ke kota besar yang kata Mbak sendiri hidup di sini itu sulit. Tanya sama diri Mbak sendiri kenapa aku bahkan gak betah berada di tengah-tengah keluargaku sendiri. Sebelum Mbak sadar apa alasan aku. Jangan pernah rencanakan pertemuan antara kita. Sari pergi meninggalkan Lisa sendirian di sana. Ia tak peduli berapa pasang mata yang memerhatikan pertengkaran mereka. Semenjak kemarahannya, keluarga Sari tidak lagi mengusiknya. Entah apa yang terjadi, Sari tidak peduli. Ia justru bersyukur kali ini ia bisa menjauhkan pikirannya dari pernikahan. Iya Pak, saya sebentar lagi sampai. Hari ini jalanan macet soalnya. Sari mengerling melihat gadis centil yang ia jumpai dalam sesi wawancara sebulan lalu. Ia mendengus. Enak ya modal bicara manis aja bisa langsung dapat pekerjaan. Aku yang mati-matian cari kerja kalah loh sama yang punya kekuasaan. Maaf Mbak, Mbak ngomongin saya. Oh, situ ngerasa. Ya soalnya nggak ada orang lain di sini. Tapi ya Mbak, kalau iri nggak usah sampai nyindir gitu dong. Masa Mbak nyalahin orang lain kalau keadaan nggak berpihak sama Mbak? Hah? Tahu apa kamu tentang aku? Kamu keterima kerja juga karena ayahmu pemilik saham kan? Cantik, kaya, sok manis, hidupmu pasti penuh dengan pujian. Memangnya kamu pernah merasa dikasihani dan merasa tidak pernah diharapkan? Oh, Mbak pikir jadi orang terpandang itu enak? Emang apa susahnya? Semua serba mudah, dipuji, dibanggakan, mau apa-apa pasti dituruti. Oke, sekarang aku tanya sama Mbak. Mbak pernah ngerasa dituntut? Menjadi anak terpandang gak enak, Mbak. Orang-orang selalu berpikir aku bisa jauh lebih baik daripada ayahku. Karena sekali aku gagal, bukan cuma aku yang malu, tapi ayahku juga. Pernah Mbak melihat raut wajah kecewa itu? Sakit Mbak rasanya. Remuk aku. Seakan menjadi orang yang tidak berguna. Sari tertegun. Raut wajah gadis di depannya itu berubah menjadi sendu. Kalau soal iri, aku juga iri sama Mbak. Mbak enak bisa melakukan semua yang Mbak sukai. Melakukan pekerjaan yang Mbak gemari. Menjalani hidup dengan tenang dan damai. Keluarga Mbak masih mau menerima keadaan Mbak apa adanya kan? Apa adanya? Andai benar-benar seperti itu, aku mungkin tidak semarah ini padamu. Aku melamar di perusahaan itu supaya aku bisa dapat pekerjaan tetap, berstatus sebagai pegawai kantoran, dapat gaji besar, sehingga keluargaku bisa mengakui bahwa aku memang bisa bekerja dan menafkahi hidupku sendiri dengan kemampuanku ini. Tapi kamu dengan gampangnya pakai jalur koneksi ayahmu itu untuk mengambil posisi aku. Dahlia terdiam. Ternyata mereka sama-sama disulitkan oleh keadaan keluarga masing-masing. Keluargaku tidak pernah menghargai apalagi memuji kemampuan gambarku.
Itulah mengapa aku tidak percaya diri di tengah keluargaku sendiri. Keadaan menjadi hening sejenak. Baik Sari maupun Dahlia tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Gimana kalau Mbak aku rekomendasiin ke teman aku yang punya konveksi? Dia memang lagi buka lowongan untuk di. Emang bisa? Bisa dong, tapi ya Mbak nanti tetap seleksi ya, bukan jalur koneksi dari aku. Tante, aku mau. Sari dan Dahlia kemudian tertawa bersama, layaknya sepasang sahabat yang sudah lama saling mengenal. Atmosfer di sekitar mereka mendadak berubah menjadi lebih tenang, mengikuti suasana hati kedua perempuan itu.